Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok NIM Ganjil, kelas B Matematika Angkatan 2022, akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi program dinamis deterministik. Kelompok kami beranggotakan 15 orang yang terdiri dari Salman Hauzan, Zahra Ayu Safitri, Diva Gading Aryani, Relisa Fitrisani, Citra Salsabila Oro, Gracia Maulia Oktaviani Sitompul, Maya Lesari Pasaribu, Delvia Nugra Prasistio, Elvin Fernando, Dimas Rinugraha, Muhammad Bagas Atila, Rafena Aulia Hidayat, Anissa Nur, Fahar Habib Zakhori, dan Fikri Rian Hidayat. Kali ini kita akan membahas tentang Deterministic Dynamic Programming. Bagian ini menguraikan lebih lanjut pendekatan pemrograman dinamis untuk masalah deterministik, di mana keadaan pada tahap berikutnya sepenuhnya ditentukan oleh keadaan dan keputusan kebijakan pada tahap saat ini. Oke, selanjutnya ada beberapa contoh dari permasalahan mengenai program dinamis deterministik. Contoh pertama, terkait dengan distribusi tim medis ke negara. Dewan Kesehatan Dunia berkomitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan di negara-negara berkembang. Saat ini mereka memiliki 5 tim medis yang siap dialokasikan ke 3 negara untuk meningkatkan layanan kesehatan, edukasi kesehatan, dan program pelatihan. Oleh karena itu, Dewan perlu menentukan berapa banyak tim yang harus dialokasikan ke masing-masing negara untuk memaksimalkan efektivitas total dari 5 tim tersebut. Setiap tim medis harus tetap utuh, sehingga jumlah tim yang dialokasikan ke setiap negara harus berupa bilangan bulat. Lalu, ukuran efektivitas yang digunakan adalah tambahan tahun hidup perorangan. Ukuran ini dihitung sebagai peningkatan harapan hidup dalam tahun dikalikan dengan populasi negara tersebut. Pada tabel 11.1 memberikan perkiraan tambahan tahun hidup dalam ribuan untuk setiap negara berdasarkan jumlah tim medis yang dialokasikan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengalokasikan tim medis agar ukuran efektivitas ini maksimal? Oke, teman-teman bisa dilihat di tabel 11.1 ini dari jumlah tim medis dan juga 3 negara. Jadi kalau misalkan tim medisnya itu 3, terus dikirim ke negara 1, itu akan menambahkan 90.000 tambahan tahun hidup perorangan di negara tersebut. Lalu di sini kami memodelkan dengan pemrograman dinamis. Masalah ini memerlukan 3 keputusan terkait, yaitu berapa banyak tim medis yang dialokasikan ke masing-masing dari 3 negara. Meskipun tidak ada urutan tetap, 3 negara ini bisa dianggap sebagai 3 tahap atau stage dalam pemrograman dinamis. Di sini ada beberapa variabel keputusan, yaitu X1, jumlah tim medis yang dialokasikan ke negara 1, X2 jumlah tim medis yang dialokasikan ke negara 2, dan X3 jumlah tim medis yang dialokasikan ke negara 3. Terus di sini kami mengidentifikasi keadaan atau state. Untuk menentukan keadaan sistem pada setiap tahap, kita ajukan beberapa pertanyaan berikut. 1. Apa yang berubah dari satu tahap ke tahap berikutnya? 2. Bagaimana cara menggambarkan status keadaan pada tahap tertentu? 3. Informasi apa yang diperlukan untuk menentukan kebijakan optimal berikutnya? Berdasarkan ini, keadaan sistem atau state yang tepat adalah di sini disimbolkan dengan SN, yaitu jumlah tim medis yang masih tersedia untuk dialokasikan ke negara-negara yang tersisa. Misalnya, pada tahap 1 atau di negara 1, semua tim masih tersedia atau S1 sama dengan 5. Pada tahap 2, di negara 2, jumlah tim yang tersedia adalah 5 dikurangi yang sudah dialokasikan ke negara 1. Yang dimana S2 itu sama dengan 5 dikurang X1. Selanjutnya pada tahap 3, di negara 3 jumlah tim yang tersisa adalah S3 sama dengan S2 dikurangi X2. Jadi urutan keadaan atau state sequence, S1 sama dengan 5, S2 sama dengan 5 min X1, S3 sama dengan S2 min X2. Oke, untuk menyelesaikan masalah ini, kami menggunakan metode backward induction dari tahap akhir ke tahap awal. Pada setiap tahap, kita menghitung keputusan terbaik berdasarkan kemungkinan alokasi tim yang tersisa. Oke, bisa dilihat di gambar 11.4, itu di mana setiap lingkaran atau state mewakili jumlah tim medis yang tersisa. Setiap garis panah itu menunjukkan pilihan alokasi tim ke negara berikutnya. Angka di samping garis menunjukkan tambahan tahun hidup yang diperoleh dari keputusan tersebut. Terus tujuan kita adalah untuk menemukan jalur dari keadaan awal S1 sama dengan 5 ke keadaan akhir S3 sama dengan 0 yang menghasilkan total nilai tertinggi. Oke, saya akan menjelaskan mengenai dari gambar 11.4. Teman-teman di sini bisa lihat bahwa ada 3 stage 1, 2, dan 3.
Di sini kita mulai bergeraknya dari stage 1, yang dimana kita masih memiliki 5 tim medis yang tersedia gitu. Di sini ada beberapa pilihan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengalokasikan ke negara satu itu 1 tim medis, 2, 3, 4, 5 atau enggak sama sekali mengalokasikan, di sini masing-masing ada nilai tambahan hidup untuk negara tersebut. Misalkan contoh, kita ngasih 2 tim ke negara 1, maka negara tersebut akan mendapatkan 70.000 tahun hidup tambahan. Maka itu kita bergerak dari stage 5 ke stage 3 di stage 2 dengan nilai 70. Selanjutnya, kita bergerak dari stage 3 nih. Di sini ada beberapa pilihan lagi, yaitu mengalokasikan 0 tim, 1 tim, 2 tim, atau 3 tim ke negara 2. Di sini kita kasih contoh, kita mengalokasikan 1 tim ke negara 2, yang dimana kita bergerak dari stage 3 ke stage 2 di stage 3 dengan tambahan 20.000 tahun hidup tambahan. Yang selanjutnya berarti untuk negara ketiga tersisa 2 tim, yang dimana akan menambahkan 70.000 tahun tambahan, yang dimana kita bergerak dari stage 3 ke stage 0. Nah, itu untuk contoh dari pembahasan gambar 11.4. Oke, misalkan PIXI menyatakan efektivitas alokasi XI tim ke negara I dengan tujuan adalah memaksimalkan sigma I sama dengan 1 sampai 3 dari PIXI, di mana XI-nya itu X1, X2, dan X3 dengan syarat X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 5. Lalu menggunakan pendekatan pemrograman dinamis, persamaan rekursifnya adalah Fn Sn Xn sama dengan Pn Xn ditambah maksimal dari sigma I sama dengan N plus 1 sampai 3 PIXI dengan batasan sigma XI nya sama dengan Sn dan XI merupakan bilangan bulat non-negatif, sehingga hubungan rekursifnya menjadi pada tahap terakhir di N sama dengan 3, yaitu F3 bintang S3 sama dengan nilai maksimal dari P3X3, yang dimana X3 nya itu sama dengan 0, 1, dan seterusnya sampai S3. Lalu untuk tahap sebelumnya di N sama dengan 1 dan 2, persamaannya Fn bintang Sn sama dengan nilai maksimal dari Pnxn ditambah Fn plus 1 bintang Sn min Xn, yang dimana Xn nya sama dengan 0, 1, dan seterusnya sampai Sn. Lalu F4 bintangnya sama dengan 0 karena tidak ada tahap berikutnya. Lalu hubungan ini dirangkum pada gambar 11.5. Prosedur penyelesaiannya dimulai dari tahap terakhir atau N sama dengan 3. Nilai P3X3 diberikan dalam kolom terakhir tabel 11.1. Nilai-nilai ini terus meningkat seiring bertambahnya jumlah tim yang dialokasikan ke negara 3. Oleh karena itu, jika masih tersedia S3 tim medis untuk dialokasikan ke negara 3, maka nilai maksimum P3X3 secara otomatis dicapai dengan mengalokasikan semua S3 tim tersebut. Dengan kata lain, X3 bintang sama dengan S3 dan F3 bintang S3 sama dengan P3 S3. Hal ini ditampilkan dalam tabel berikut. Lalu kita bergerak mundur ke tahap sebelumnya di N sama dengan 2. Pada tahap ini, untuk menentukan X2 bintang, kita perlu menghitung dan membandingkan nilai F2, S2, X2 untuk berbagai kemungkinan X2, yaitu mulai dari 0, 1, dan seterusnya sampai S2. Lalu sebagai contoh, kita gambarkan situasi pada saat S2-nya itu sama dengan 2. Secara grafis di gambar berikut. Lalu diagram ini sesuai dengan gambar 11.5, tetapi dengan menampilkan semua kemungkinan keadaan pada tahap 3. Yaitu jika X2 sama dengan 0, maka keadaan pada tahap 3 menjadi S2 min X2, yaitu sama dengan 2. Jika X2 sama dengan 1, keadaan menjadi 1, dan X2 sama dengan 2, keadaan menjadi 0. Nilai P2X2 dari kolom negara 2 di tabel 11.1 ditampilkan pada tiap hubungan, dan nilai
F3 bintang S2X2 dari tabel N sama dengan 3 diberikan di dekat simpul tahap 3. Lalu untuk perhitungan nilai F2, yaitu untuk X2-nya sama dengan 0 diperoleh 70, X2-nya sama dengan 1 diperoleh 70 juga, dan X2-nya sama dengan 2 diperoleh 45. Karena kita ingin memaksimalkan nilai ini, maka nilai terbaik diperoleh dengan X2 bintang sama dengan 0 atau 1 dengan F2 bintang 2 sama dengan 70. Nah, di sini teman-teman bisa mencoba untuk F2-nya itu sama dengan 0, 1, 3, 4, dan 5. Dan hasil lengkapnya ada di tabel berikut. Sekarang kita bergerak mundur untuk menyelesaikan masalah awal, di mana kita memulai dari tahap 1, yaitu untuk perhitungannya untuk X1 sama dengan 0 diperoleh 160, X1 sama dengan 1 170, X1 sama dengan 2 165, X1 sama dengan 3 160, X1 sama dengan 4 155, dan X1 sama dengan 5 di 120. Hasil lengkapnya teman-teman bisa lihat di tabel untuk N sama dengan 1. Nah, hasil akhirnya menunjukkan bahwa X1 bintang atau X1 maksimalnya itu sama dengan 1 dengan F1 maksimalnya ketika 5 yaitu di 170. Seperti lalu solusi optimalnya dari hasil perhitungan X1 maksimalnya itu di 1 yang membuat S2 sama dengan 5-1 atau sama dengan 4, yang dimana di sini mengalokasikan 1 tim medis ke negara 1 dan menyisakan 4 tim medis. Lalu di X2 sama dengan X2 maksimal atau X2 bintang sama dengan 3, yang membuat X3-nya sama dengan 4 kurang 3 sama dengan 1, yang dimana ini artinya kita mengalokasikan 3 tim ke negara 2 dan menyisakan 1 tim medis untuk negara 3. Sehingga alokasi tim medis yang optimal adalah 131 untuk ketiga negara. Hasil ini memberikan perkiraan tambahan 170.000 tambahan hidup perorangan yang setidaknya 5.000 lebih banyak dibandingkan alokasi lainnya. Hasilnya bisa dilihat di gambar 11.6. Contoh 3. Distributing Scientists to Research Teams. Sebuah proyek luar angkasa sedang melakukan penelitian terkait suatu masalah teknik yang harus diselesaikan sebelum manusia dapat terbang dengan aman ke Mars. Saat ini, 3 tim penelitian sedang mencoba 3 pendekatan berbeda untuk menyelesaikan masalah ini. Diperkirakan bahwa probabilitas gagal masing-masing tim 1, 2, dan 3 adalah 0,4, 0,6, dan 0,8. Maka probabilitas ketiga tim akan gagal adalah 0,192. Karena tujuan utama untuk meminimalkan probabilitas kegagalan, 2 ilmuwan terbaik akan ditugaskan untuk proyek ini. Tabel di bawah memberikan perkiraan probabilitas bahwa masing-masing tim akan gagal ketika 0, 1, atau 2 ilmuwan ditambahkan ke tim tersebut. Hanya jumlah ilmuwan bilangan bulat yang dipertimbangkan karena setiap ilmuwan baru harus mencurahkan perhatian penuh pada satu tim. Masalahnya adalah untuk menentukan bagaimana mengalokasikan 2 ilmuwan tambahan untuk meminimalkan probabilitas ketiga tim akan gagal. Perumusan. Masalah ini memiliki 2 ilmuwan dan 3 tim yang terlibat, di mana pendistribusian kedua ilmuwan ke salah 2 dari 3 tim menentukan probabilitas kegagalan. Akan dicari pendistribusian tersebut dengan probabilitas kegagalan terkecil, sehingga diperoleh minimize VI sama dengan 1 hingga 3 PIXI sama dengan P1X1, P2X2, P3X3. PIXI dinotasikan probabilitas kegagalan untuk tim I jika tim tersebut ditambahkan XI ilmuwan. Pada kasus ini, tahap N, N1, 2, 3, berhubungan dengan tim riset N dan kondisi SN adalah jumlah ilmuwan baru yang masih tersedia untuk dialokasikan ke tim yang tersisa. Variabel keputusan XN adalah jumlah tambahan ilmuwan ke tim N. Sigma I sama dengan 1 hingga 3, XI sama dengan 2, XI bilangan bulat non-negatif, akibatnya diperoleh Fn XN XN sama dengan PN XN dikali minimize
FPI sama dengan N plus 1 hingga 3 PI XI, di mana minimum diambil atas X N plus 1 hingga X3. Sedemikian sehingga sigma I sama dengan N hingga 3, XI sama dengan XN, sehingga Fn bintang Sn sama dengan minimize Xn sama dengan 0, 1 hingga Sn, Fn, Sn, Xn, di mana Fn, Sn, Xn sama dengan Pn, Xn dikali F bintang N plus 1 F bintang plus N plus 1 Sn minus Xn. Stage 3 atau tim 3 dapat dilihat pada tabel berikut. Ketika S3-nya 0, F3 bintang S3-nya 0,80 dan X3 bintangnya 0. Ketika S3-nya 1, F3 bintang S3-nya 0,50 dan X3 bintangnya 1. Ketika S3-nya 2, F3 bintang S3 0,30, X3 bintangnya 2. Untuk tim 2 dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan notes, tulisan merah menandakan banyaknya ilmuwan yang masuk ke tim 3. Dan untuk tim satunya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tulisan hijau menandakan banyaknya ilmuwan yang masuk ke tim 2. Maka, solusi optimalnya harus X1 bintang sama dengan 1, sehingga S2 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1, serta X2 bintang sama dengan 0, sehingga S3 sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1, dan X3 bintang sama dengan 1. Maka tim 1 dan tim 3 masing-masing menerima 1 ilmuwan, sehingga probabilitas ketiga tim gagal adalah 0,20 dikali 0,60 dikali 0,50 sama dengan 0,060. Selanjutnya contoh ketiga yaitu penjatuhan tingkat pekerjaan. Untuk masalahnya, beban kerja untuk local job shop mengalami fluktuasi musiman yang cukup besar. Namun operator mesin sulit untuk dipekerjakan dan mahal untuk dilatih, sehingga manajer enggan untuk memberhentikan pekerja selama musim sepi. Manajer juga enggan untuk mempertahankan penggajiannya di musim puncak ketika tidak diperlukan. Selain itu, dia jelas menentang kerja lembur secara teratur. Karena semua pekerjaan dilakukan berdasarkan pesanan khusus, tidak mungkin untuk membangun inventaris selama musim sepi. Oleh karena itu, manajer berada dalam dilema mengenai kebijakan apa yang seharusnya diambilnya terkait tingkat ketenaga kerjaan. Perkiraan berikut diberikan untuk persyaratan kerja minimum selama 4 musim dalam setahun di masa mendatang. Untuk Spring 255, Summer 220, Autumn 240, Winter 200, dan Spring 255. Jumlah tenaga kerja tidak boleh turun di bawah kebutuhan minimum yang telah ditetapkan untuk setiap musim. Jika jumlah tenaga kerja melebihi batas tersebut, kelebihan tenaga kerja dianggap tidak efisien dan menimbulkan biaya sebesar $2.000 per orang per musim. Diperkirakan biaya perekrutan dan pemecatan sedemikian rupa sehingga total biaya untuk mengubah level pekerjaan dari satu musim ke musim berikutnya adalah $200 dikalikan kuadrat perbedaan level pekerjaan. Biaya ini mencerminkan sulitnya proses perekrutan dan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, manajer perlu menetapkan tingkat ketenaga kerjaan yang optimal di setiap musim untuk meminimalkan total biaya. Untuk perumusannya, berdasarkan data yang tersedia, tidak ada gunanya membiarkan tingkat ketenaga kerjaan melampaui persyaratan musim puncak sebesar 255. Oleh karena itu, ketenaga kerjaan musim semi atau spring harus berada pada angka 255. Dan masalahnya direduksi menjadi menemukan tingkat ketenaga kerjaan untuk 3 musim lainnya. Untuk sini model dynamic programmingnya, stage 1 atau tahap 1-nya summer, tahap 2-nya autumn, tahap 3-nya winter, dan tahap keempatnya spring. Untuk XN itu tingkat pekerjaan untuk tahap ke N, untuk N-nya 1, 2, 3, 4, dan X4 sama dengan 255. Pertama kita misalkan Rn sebagai persyaratan ketenaga kerjaan minimum untuk tahap N. R1 sama dengan 220, R2 sama dengan 240, R3 sama dengan 200, dan R4 sama dengan 255. Dengan demikian, Xn berada di
lebih besar dari sama dengan Rn dan kurang dari sama dengan 255. Biaya untuk tahap N sama dengan 200 dikali Xn dikurang Xn-1 dikuadratkan, ditambah 2000 dikali Xn min Rn. Dengan demikian, tingkat pekerjaan sebelumnya adalah seperti ditunjukkan pada tabel 11,3. Dengan state Sn sama dengan Xn-1, ketika N sama dengan 1, S1 sama dengan X0 sama dengan X4 sama dengan 255. Tujuan dari soal ini adalah untuk memilih X1, X2, X3 dengan X0 sama dengan X4 sama dengan 255. Sehingga kita ingin meminimumkan sigma I sama dengan 1 sama dengan 4 untuk 200 dikali XI dikurang XI min 1 dikuadratkan ditambah 2000 dikali XI min RI. Dengan syarat RI lebih kecil dari sama dengan XI dan XI lebih kecil dari sama dengan 255 untuk I 1, 2, 3, 4. Jadi fungsi biaya untuk setiap tahap N sama dengan 1, 2, 3, 4. Karena Sn sama dengan Xn min 1, maka Fn Sn, Xn sama dengan 200 Xn min Sn kuadratkan ditambah 2000 Xn min Rn ditambah minimal dari XI lebih besar dari sama dengan RI dan kurang dari sama dengan 255 untuk sigma I sama dengan N plus 1 sampai dengan 4 untuk 200 dikali XI min 1 dikuadratkan ditambah 2000 dikali XI min RI. Pada tahap N sama dengan 4 yaitu musim semi, tidak ada keputusan lebih lanjut yang perlu dibuat, sehingga tidak ada biaya tambahan setelah tahap ini. Maka penjumlahan pada persamaan menjadi 0. Untuk F bintang N Sn sama dengan nilai minimum dari Xn lebih besar dari sama dengan Rn dan kurang dari sama dengan 255 untuk Fn Sn Xn. Maka fungsinya Fn Sn, Xn adalah sama dengan 200 dikali Xn min Sn kuadrat ditambah 2000 dikali Xn min Rn ditambah dengan F bintang N plus 1 Xn. Gambar di atas untuk gambar 11,8 merupakan struktur dasar untuk masalah local job shop yang kita bahas ini. Hubungan rekursif yang menghubungkan fungsi F bintang N adalah sebagai berikut. Pendekatan pemrograman dinamis menggunakan hubungan ini untuk menghitung fungsi F bintang 4 S4, F bintang 3 S3, F bintang 2 S2, dan F1 bintang 255 secara berurutan, serta menemukan Xn yang meminimalkan nilai tersebut. Kemudian kita masuk ke prosedur penyelesaiannya. Kita mulai dari tahap 4, yaitu tahap terakhir N sama dengan 4. Diketahui bahwa X bintang 4 itu sama dengan 255. Sehingga hasil yang diperlukan adalah untuk tabelnya N sama dengan 4, untuk S4-nya itu di antara 200 sampai 255. Kita dapat F bintang 4 S4 itu 200 dikali 255 dikurang S4 kuadrat. Kita dapat nilai X4 optimalnya yaitu hanya 255. Kemudian kita langsung ke stage 3 untuk masalah yang terdiri dari dua tahap terakhir. Hubungan rekursifnya menjadi sebagai berikut. Di mana nilai S3 yang mungkin adalah di antara 240 sampai dengan 255. Salah satu cara untuk menyelesaikan nilai X3 yang meminimalkan F3, S3, X3 untuk setiap nilai S3 tertentu adalah pendekatan grafis yang diilustrasikan pada gambar 11,9. Dapat dilihat pada gambar 11,9 solusi grafis untuk F bintang 3 S3 untuk masalah local job shop ini. Akan tetapi, cara yang lebih cepat adalah dengan menggunakan kalkulus, di mana turunan pertama parsial dari F3 S3, X3 terhadap X3 sama dengan 0. Kita dapat turunannya untuk F3 S3 X3, di mana turunannya kita sama dengan 0, kita dapat X bintang 3 itu sama dengan S3 ditambah 250 dibagi 2. Turunan kedua adalah positif, dan karena solusi ini terletak pada interval yang layak untuk X3, yaitu antara 200 dan 255 untuk semua kemungkinan S3, maka ini memang merupakan minimum yang diinginkan. Perlu dicatat perbedaan utama antara solusi ini dengan solusi dari contoh sebelumnya, di mana hanya ada beberapa keadaan yang mungkin. Sekarang terdapat jumlah keadaan yang tak terhingga, sehingga tidak mungkin lagi menyelesaikan X3 optimum untuk setiap nilai S3 secara terpisah. Oleh karena itu, solusi optimum X3 dinyatakan sebagai fungsi dari S3 yang tidak diketahui. Menggunakan F bintang 3 S3 sama dengan F3 S3, X bintang 3 sama dengan rumus berikut, dan menyederhanakan ekspresi ini secara aljabar, diperoleh hasil yang diperlukan untuk masalah tahap ketiga, yang dirangkum sebagai tabel berikut. Untuk tahap kedua dan tahap pertama, masalah diselesaikan dengan cara yang serupa. Terdapat untuk N2-nya sebagai berikut.
Nilai S2 yang mungkin adalah di antara 220 sampai dengan 255 dan daerah layak untuk X2 adalah antara 220 sampai 255. Tujuannya adalah menemukan nilai X2 yang meminimalkan fungsi ini dalam daerah tersebut. Sehingga F bintang 2 S2 sama dengan minimal dari X2 di antara 240 sampai 255 untuk F2 S2, X2. Kita turunkan parsial terhadap X2 ke 0, kita dapat hasilnya X2 itu sama dengan 2 S2 ditambah 240 per 3. Karena turunan keduanya berupa 600 lebih besar dari 0. Nilai X2 ini merupakan nilai minimal yang diinginkan jika memungkinkan untuk X2 di antara 210 sampai 255. Di atas nilai S2 yang mungkin, yaitu 220 sampai dengan 255, solusi ini sebenarnya hanya memungkinkan jika S2 di antara 240 sampai dengan 255. Oleh karena itu, perlu mencari nilai X2 yang layak yang meminimalkan F2, S2, X2 ketika S2 di antara 220 sampai dengan 240. Kunci untuk menganalisis perilaku F2, S2, X2 pada daerah layak untuk X2 lagi adalah turunan parsial dari F2, S2, X2 ketika S2 kurang dari 240. Kita dapat turunannya lebih besar dari 0 untuk X2 di antara 240 sampai dengan 255, sehingga X2 sama dengan 240 adalah nilai minimal yang diinginkan. Langkah selanjutnya adalah memasukkan nilai-nilai X2 ke F2, S2, X2 untuk memperoleh F bintang 2 S2 untuk S2 lebih besar sama dengan 240 dan S2 kurang dari 240. Ini menghasilkan tabel N sama dengan 2 sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke tahap 1 untuk masalah tahap pertamanya. F1, S1, X1 dinotasikan sebagai berikut. Karena R1 sama dengan 220, maka daerah yang layak untuk X1 adalah di antara 220 sampai dengan 255. Persamaan untuk F bintang 2 X1 akan berbeda pada dua bagian, di antara 220 dan 240 untuk X1 dan di antara 240 sampai dengan 255 dari daerah ini. Oleh karena itu, fungsi F1 S1, X1 memiliki dua bentuk seperti ini. Seperti ini. Kemudian kasus ketika X1 di antara 220 sampai dengan 240, kita turunkan parsialnya terhadap X1 untuk F1, S1, X1, kita dapat 400 dikali 2X1 min S1 min 235. Kita ketahui bahwa S1 sama dengan 255, sehingga hasilnya adalah 800 dikali X1 min 245, yang dimana ini hasilnya kurang dari sama dengan 0 untuk semua X1 kurang dari sama dengan 240. Kemudian kasus ketiga 240 sampai dengan 255 untuk X1, turunan parsial dari F1, S1, X1 terhadap X1 adalah 400 per 3 dikali 4 kali X1 dikurang 3S1 min 225. Karena turunan kedua selalu positif, untuk F1, S1, X1, kita menetapkan turunan pertama sama dengan 0. Kita dapat X1 sama dengan 3S1 ditambah 225 dibagi 4. Dengan S1 sama dengan 225, kita peroleh nilai X1 adalah 247,5. Perhitungan akhir dalam mencari F bintang 1 S1 untuk S1 sama dengan 255 dihitung dengan memasukkan X1 sama dengan 247,5 ke dalam ekspresi F1 255,X1 yang berlaku untuk X1 di antara 240 sampai dengan 255. Kita dapat F bintang 1 255 itu adalah sama dengan 185.000. Kemudian hasil analisis berada dalam tabel berikut. Dengan menelusuri kembali tabel untuk N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan N sama dengan 4, serta menetapkan Sn sama dengan X bintang N-1 setiap kali, solusi optimal yang diperoleh adalah X1 bintang sama dengan 247,5, X bintang 2 sama dengan 245, X bintang ketiga sama dengan 247,5, dan X bintang keempat sama dengan 255, dengan total biaya perkiraan per siklus sebesar $185.000. Lanjut ke dalam latihan soal. Latihan soal kedua. Seorang mahasiswa memiliki 7 hari tersisa sebelum ujian akhir dimulai di 4 mata kuliahnya, dan dia ingin mengalokasikan waktu belajar tersebut seefektif mungkin. Dia membutuhkan setidaknya 1 hari untuk setiap mata kuliah, dan dia berkonsentrasi pada 1 mata kuliah setiap hari. Jadi dia ingin mengalokasikan 1, 2, 3, atau 4 hari untuk setiap mata kuliah. Dia memutuskan menggunakan pemrograman dinamis untuk membuat alokasi.
Ini guna memaksimalkan total nilai yang diperoleh dari keempat mata kuliah tersebut. Dia memperkirakan bahwa alokasi alternatif untuk setiap mata kuliah akan menghasilkan jumlah poin nilai yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Pecahkan masalah mahasiswa tersebut berdasarkan data yang ada pada tabel. Jawaban. Misalkan XN adalah jumlah hari belajar yang dialokasikan untuk mata kuliah N. Kemudian PNXN adalah jumlah nilai yang diharapkan ketika XN hari dialokasikan untuk mata kuliah N, dan SN adalah jumlah hari belajar yang tersisa untuk dialokasikan ke mata kuliah K lebih besar sama dengan N. Maka Fn bintang Sn sama dengan maksimal dengan Xn-nya itu berada di antara 1 hingga min Sn,4 dari Pnxn ditambah Fn bintang plus 1 kali Sn kurang Xn. Tahapan perhitungannya diperoleh tahap 4 seperti yang ada di tabel, tahap 3 dan juga tahap 2 seperti yang ada di tabel. Kemudian tahap 1 seperti yang ada di tabel juga, dan kita dapat solusi optimal untuk X1 bintangnya itu 2, X2 bintangnya itu 1, X3 bintangnya itu 3, X4 bintangnya itu 1. Dari perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan solusi optimal seperti pada tabel di atas. Untuk mendapatkan nilai maksimal, mahasiswa tersebut harus belajar 2 hari untuk mata kuliah ke-1, belajar 1 hari untuk mata kuliah kedua, belajar 3 hari untuk mata kuliah ketiga, dan belajar 1 hari untuk mata kuliah keempat. Dengan alokasi ini, nilai maksimum yang bisa didapat oleh mahasiswa tersebut adalah 23.